Pemirsa kesal tidak bisa membuang sampah, ratusan warga bongkar TPS yang ditutup di Durensawit, Jakarta Timur. Pembongkaran paksa diwarnai adu mulut antara warga dan pihak yang mengklaim pemilik lahan. Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan, ratusan warga RW 013 Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur bongkar paksa pembuangan sampah sementara yang sebelumnya ditutup pihak yang mengklaim pemilik lahan. Warga kesal dan merasa terganggu karena tidak bisa membuang sampah di TPS yang puluhan tahun telah mereka gunakan. Pemilik lahan mengklaim memiliki surat sah atas kepemilikan lahan seluas 400 meter persegi ini. Warga berharap agar lokasi tempat pembuangan sampah ini tidak ditutup agar bisa membuang sampah seperti biasa. Padahal lahan tersebut sudah kita pakai oleh warga sebagai TPS sudah 30 tahun lebih, ya 30 tahunan sudah dipakai TPS. Kemudian terjadi pemagaran oleh mereka yang mengaku sebagai pemilik, ya. Jadi dan ini yang kedua kali dipagar lagi, sehingga pembuangan sampah oleh warga itu terganggu, ya. Jadi kotor, kemudian tidak bisa dibuang sebagaimana mestinya. Warga meminta TPS ini tetap berfungsi sembari proses hukum terkait sengketa kepemilikan lahan masih berjalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor ditembak mati petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur saat disergap di lokasi persembunyiannya di kawasan Pasuruan. Pelaku terpaksa ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri motor saat merampas motor siswi SMK di Jalan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Usai kejadian, petugas Jatan Ras Polda Jawa Timur berupaya menangkap salah satu pelaku di lokasi persembunyiannya di kawasan Apulu, Pasuruan. Polisi terpaksa menembak mati pelaku karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Sementara barang bukti, sebuah celurit, helm, dan handphone milik pelaku diamankan polisi. Spesialis yang sangat meresahkan di wilayah Lumajang dan Jember. Jadi 2 kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan. Dan setiap melakukan pekerjaannya yang menggunakan sajam, seperti apa yang terjadi kemarin hari Kamis yang tertangkap tangan oleh anggota Polres Lumajang. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis perampasan sepeda motor yang sudah 2 kali keluar masuk penjara sejak tahun 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara pencurian sepeda motor di sebuah apartemen Surabaya melibatkan 1 regu satpam apartemen berhasil dibongkar polisi. 3 satpam dan 4 penadah berhasil diamankan dalam kasus ini, sedangkan seorang satpam lainnya berhasil kabur. Tujuh komplotan kasus pencurian sepeda motor di apartemen Gunawang Samer, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. 3 dari 7 komplotan pencuri sepeda motor yang ditangkap merupakan 1 regu satpam apartemen tersebut yang merupakan orang dalam sekaligus otak dari sejumlah kasus pencurian sepeda motor penghuni apartemen. Sementara 4 pelaku lainnya merupakan penada dari motor-motor curian komplotan satpam tersebut. Pencurian sepeda motor yang sudah berlangsung 5 kali ini dilakukan saat para pelaku bertugas jaga sejak tahun 2024 hingga sekarang. Usai mencuri dengan cara merusak stang motor, pelaku menjualnya kepada penadah. Curanmor yang dilakukan oleh security sebuah apartemen dan berkelompok yang dipimpin oleh seorang dangu. Jadi sebenarnya 4, namun yang masih buron 1 atau DPO 1 yang sudah tertangkap 3 sudah melakukan di apartemen tersebut atau perusahaan tersebut sudah mengakunya sudah 5 kali
kali untuk melakukannya pencurian tersebut. Seorang satpam yang berkomplot dalam kasus ini masih dalam pengejaran polisi. Pasalnya pelaku melarikan diri setelah mengetahui rekan-rekannya ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika seorang satpam perumahan justru menjadi pencuri rumah warga yang sedang kosong? Selain menggasak uang, pelaku juga menggadaikan emas 25 gram hasil curian seharga 2,5 juta rupiah. Inilah Fali, seorang satpam yang mencuri di perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam rumah korban yang kosong karena ditinggal mudik. Pelaku mengambil kunci rumah korban, masuk dan mencuri satu celengan kotak warna hitam berisi uang Rp600.000 dan perhiasan emas. Usai mencuri, pelaku mengunci pintu rumah korban. Selanjutnya menuju pos jaga tempat pelaku bekerja. Pada keesokan harinya, pelaku membawa perhiasan ke Penggadean, mendapatkan uang Rp2.500.000. Dan kini, uang hasil mencuri habis digunakan pelaku untuk main judi online dan sabung ayam. Resmob Polsek Panakukang yang mendapat laporan dari korban segera bergerak cepat meringkus seorang satpam sekaligus pelaku pencurian yang wajahnya terekam CCTV. Adanya laporan warga tentang kehilangan di salah satu perumahan di wilayah Panakukang yang terekam CCTV. Selanjutnya anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Ini pelaku diketahui siapa ini, identitasnya? Jadi setelah diselidiki ternyata pelaku adalah pihak security di perumahan tersebut yang berhasil membobol rumah warga. Dari keterangan korban apa saja yang hilang? Jadi dari keterangan korban itu berupa 25 gram emas dan sejumlah uang. Kini, pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Pemirsa, bus Cahaya Trans tujuan Jakarta-Yogyakarta terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. 16 penumpang tewas, 19 penumpang lainnya terluka. Satu unit bus akap Medan Jaya terbakar dan diduga alami korsleting listrik di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Damkar atau Pemkap Api melalap bus dari Jakarta dengan tujuan Kota Medan, Sumatera Utara. 44 orang penumpang berhasil keluar dan selamat. Api berhasil dipadamkan setelah dibantu warga, water cannon Polres Muratara dan petugas damkar setempat. Sehingga dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diperkirakan atau diduga bahwa kendaraan tersebut akibat korsleting kelistrikan kendaraan tersebut. Selanjutnya penumpang bus dipindah alihkan ke bus lainnya untuk menuju ke Medan. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.